Mau storytelling keren seperti ini teman-teman guru, caranya gampang, tapi yuk simak dulu yuk. Perpustakaan Tumbuhan Nenek Kinanti. Nah, ini storytellingnya teman-teman ya. Perpustakaan Tumbuhan Nenek Kinanti. Oke, kita buka ya. Aruna sangat bosan. Nenek, semua tanaman ini terlihat sama saja, keluhnya di halaman belakang. Nenek Kinanti yang sedang merawat pot anggrek tersenyum. Ah Aruna, tanaman itu seperti buku di perpustakaan. Mereka punya kelompoknya sendiri. Ayo, Nenek tunjukkan perpustakaan tumbuhan kita. Nenek Kinanti membawa Aruna ke sisi kebun yang penuh sayuran. Kelompok pertama paling penting, tumbuhan yang bisa dimakan dan tumbuhan yang tidak bisa dimakan. Aruna langsung bersemangat. Berarti tomat ini di kelompok bisa dimakan. Mereka mengisi keranjang dengan bayam, cabai kecil, dan terong ungu. Semua makanan ini adalah teman baik kita, kata Nenek Kinanti. Aruna berjingkat, membayangkan bayam memberinya kekuatan super. Kemudian, Nenek Kinanti mengajaknya ke sudut yang penuh bunga mawar dan tanaman hias berdaun unik. Nah, ini kelompok tidak bisa dimakan. Mereka ada untuk keindahan, untuk tempat serangga tinggal, atau untuk membuat kita wangi. Sekarang, kita kelompokkan berdasarkan bentuk tubuh. Nenek Kinanti menunjuk ke pohon mangga besar. Yang tinggi, batangnya keras, dan hidup bertahun-tahun. Nah, itu kan teman-teman. Nah, lantas bagaimana cara buatnya? Yuk kita buat bareng-bareng. Oke. Kita masuk ya ke ini ya, ke storybook ya. Pilih ini ya, pilih yang atas itu ya. Bentar, ini rada-rada agak susah ya karena pakai HP. Oke, wait. Ini pilih yang garis 3, pilih gem ya, gem. Nah, di sini kan banyak nih menunya. Kita pilih yang storybook. Nah, oke, kalau sudah kita buatkan promptnya. Buatkan storybook ya, tentang menghitung kalori makanan ya, maaf ya, makanan dengan apa ya, tokoh utama anak SMP misalnya ya, utama murid SMP. Oke, kalau sudah kita generate dulu ya, enter ya, tunggu sebentar ya, kita tunggu ya teman-teman, harus sabar menunggu ya. Oke, nah, berapa detik ditunggu sampai benar-benar jadi. Jadi kalau teman-teman kita manfaatkan AI, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, itu untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, kita sesuaikan aja promptnya. Kalau sudah jadi, misalnya membuat soal, ada yang sesuai kita pakai, yang kurang sesuai kita ganti. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini masih nunggu ya. Alhamdulillah sudah jadi. Nah, ini ya sesuai promptnya. Nah, ini muncul judulnya bensin super sekar. Kita dengarkan ya teman-teman. Bensin super sekar. Sekar adalah murid SMP yang ceria. Ada satu hal yang ia paling suka, jajan. Sepulang sekolah, ia selalu menghabiskan uang sakunya untuk makanan ringan manis dan gurih. Aduh, kenapa aku cepat lelah ya? Keluh Sekar sambil merebahkan diri di sofa. Padahal, ia baru saja menghabiskan sekantong keripik dan soda. Paman Wiratama, seorang ahli gizi, tersenyum melihatnya. Sekar, tubuh kita itu seperti mobil, kata Paman Wiratama. Makanan adalah bensinnya, kita sebut itu kalori. Tapi tidak semua bensin sama. Ia mengambil dua benda, sepotong kecil coklat dan semangkuk nasi dengan lauk ayam dan sayur. Coklat ini kalori besar, tapi cepat habis. Nasi dan lauk ini, kalorinya seimbang.
energinya tahan lama. Jadi, kalau kamu makan keripik dan soda, itu seperti mengisi bensin yang cepat menguap. Tubuhmu hanya dapat ledakan energi sebentar, lalu lemas lagi. Jelas Paman Wiratama. Sekar mulai memperhatikan kotak nutrisi pada bungkus makanannya. Wah, keripik ini 300 kalori. Padahal kecil. Ia terkejut. Paman Wiratama memberinya sebuah buku catatan kecil. Cobalah membuat buku harian kalori, saran Paman Wiratama. Kamu tidak perlu menghitung sampai angka terkecil. Cukup bayangkan, apakah makanan ini memberimu energi yang stabil untuk belajar dan bermain? Keesokan harinya, Sekar sarapan dengan telur, roti gandum, dan buah. Saat jam pelajaran di sekolah, Sekar merasa lebih fokus. Otaknya bekerja lebih baik saat ujian mendadak. Saat latihan basket di sore hari, teman-temannya sudah kelelahan, tapi Sekar masih berlari lincah. Rahasiaku, bahan bakar yang tepat, Keren bisik kan? Sekar sambil tersenyum. Teman-teman.